Ini adalah Honda Civic Hatchback. Salah satu bagian dari line up terpenting Honda Civic zaman sekarang, yang biasa kita kenal dengan Civic Turbo. Kami Quattro ingin membahas Honda Civic Turbo Hatchback. Salah satu perbedaannya adalah kalau Honda Civic Turbo Sedan, ininya chrome. Di sini dia pakai piano black warna hitam, bagus. Kemudian lampunya khas Honda, LED kayak begini, dan lampu sena ada di atas. Kalau kita kunci, maka dia bakal nyala segaris kayak begitu. Ini juga cukup keren. Kuncinya khas banget Honda kayak begini. Ini ada fog lamp-nya dan kap mesin ini berat banget. Artinya besinya lumayan bagus. Dia udah ada peredam, dicas warna body, tidak ada hidrolik. Wipernya sudah model frameless, dan ini dia mesinnya. Honda Earth Dreams Technology. Dengan mesin turbo khas Honda 1500 cc ini, yang bisa mengantarkan mobil ini untuk 0 ke 100 km per jam dalam 7 detikan. Akinya ada di situ, dan modul ABS-nya agak tersembunyi sepertinya ya. Agak-agak ke bawah sedikit. Ini berat banget kap mesinnya untuk sebuah mobil yang tidak pakai tongkat-tongkatan. Mungkin Honda mau mempertimbangkan pasang hidrolik di sini. Kemudian spionnya ada sen LED strip yang tipis kecil di sini. Dia sudah keyless pakai tombol-tombolan seperti khasnya Honda. Kemudian kita harus apresiasi dia seperti halnya mobil mewah. Bagian pilarnya ini dia pakai model piano black seperti ini. Tentunya berbeda dengan Honda Freed di sebelahnya yang masih pakai plastik kayak begitu. Dia juga sudah pakai antena shark fin, dimana itu cukup bagus ketimbang Honda Freed di sebelahnya yang masih pakai antena model pole. Ya, Toyota 86 juga pakai model pole sih. Untuk ban, ini dia bannya. Dia sudah rem cakram di keempat roda. Dia menggunakan Yokohama ukuran 215 50 R17. Pelek palang 5 dengan motif dual tone ukuran 17 inci. Dia juga ada krum-kruman khasnya Honda Civic Sedan. Cuma desainnya itu mentok sampai di sini. Ini agak silau nih ya. Krum ini bisa buat ngaca ini. Bahkan terpantul cahaya-cahaya ilahi di situ. Salah satu highlightnya dari Honda Civic ini adalah karena dia hatchback, jadi bokongnya seperti ini. Itulah yang saya bilang pinternya desainer Honda. Setelah memotong pantatnya Honda Civic Sedan, dia bisa memolesnya menjadi bentuk yang masih tetap keren seperti ini. Meskipun di belakangnya panggangan wafelnya semakin besar, dia ada sensor di belakangnya hanya 2 titik saja, tidak 4, sayang sekali itu ya. Kemudian di sini juga ada spoiler yang nyatu sama desainnya. Wipernya juga ada wiper belakang yang sudah frameless tentunya. Kalau kita buka bagasinya, karena salah satu highlight daripada mobil-mobil kayak begini juga adalah bagasinya yang lebih besar harusnya. Dan juga kemudahan akses bagasi dari penumpang belakang langsung ke bagasi. Dia pakai papan-papanan yang tipis, cuma desainnya ini bagus nih. Jadi keerat sama bagian sininya. Jadi kalau mau ngambil ban serep gampang. Toolkitnya lengkap dengan ban serep. Yang peleknya tuh pelek asli. Jadi ini size asli dengan pelek asli. Jadi ini bagus banget loh ini. Honda tidak pelit dalam hal ini ternyata. Kita tutup dulu ininya. Dia juga sudah ada lampu ya di situ. Cuma agak disayangkan lampunya masih bohlam, tapi nggak apa-apa sih. Di sini juga ada kray. Kraynya bisa dicopot. Untuk masuk ke kabinnya, ya kita tinggal pakai pencet tombol-tombol kayak begini. Akses keylessnya seperti itu memang. Sejak Mobilio keluar, kualitas Honda itu mulai menurun. Dan di mobil ini Honda mulai berusaha untuk meningkatkan kualitasnya kembali. Jadi kita bisa lihat di sini soft pad ya, kemudian ada kulit dengan jahitan asli. Di sini dia juga ada motif-motif yang terlihat mahal di sini ya, meskipun handle pintunya tidak chrome tapi tidak apa. Ada tweeter juga di bagian situ, ada di 2 sisi depan. Jadi cukup boleh juga lah. Meskipun belakangnya nggak auto tapi nggak apa-apa.
Spionnya masih belum otomatis sih sayangnya. Di sini ada empuk-empukan, jadi enak kalau buat megang. Joknya sudah elektrik, dia belum otomatis, masih pakai teplekan kayak begini. Dan di sini kita bisa lihat hal yang membedakan antara Civic Turbo sedan dan hatchback. Kalau yang sedan dia pakai model piano black di sininya juga untuk head unitnya lebih gedean. Di sini dia pakai aftermarket kayak begini. Cuma selera subjektif saya lebih suka kayak begini. Ini gampang diganti, terus kemudian piano blacknya nggak sampai ke sini. Meskipun kalau misalnya Anda agak OCD ngelihat panel gap segede ini, itu cukup menjadi siksaan sih. Saya kurang suka ngeliat panel gap di sininya. Cuma nggak apa-apa, itu bisa diperbaiki, bisa di custom. Kita langsung tutup aja pintunya. Nah, begitu kita masuk, hal pertama yang kita lihat adalah ini dia setir Honda zaman sekarang dengan cover airbagnya menggunakan plastik yang murah dan mengkilat kayak begini. Saya takut nanti begitu Honda Accord Turbo keluar itu nanti juga kayak begini. Semoga tidak ya. Karena Honda yang mahal di Amerika pun juga pakai plastik cover setir airbagnya kayak begini, mengkilat begini. Ya semoga Honda bisa memperbaikinya untuk kedepannya ya. Tapi ini selera subjektif saya juga sih, saya kurang suka. Kemudian kita injak rem dan menekan tombol engine start stop yang ada di sini. Nah, speedometer sudah digital. Sayangnya dia belum yang full layar TFT, karena kalau untuk yang full layar TFT itu dia terintegrasi dengan head unit. Sedangkan yang ini head unitnya saja aftermarket, jadi dia nggak bisa pasang yang full layar TFT di sini. Itulah salah satu alasannya Honda menyunat speedometer yang full layar TFT. Kemudian AC-nya sudah si single zone. Ini hanya puter-puteran untuk fan saja. Ini transmisinya kan CVT. Itu bisa jadi kelebihan maupun kekurangan. Ada orang yang suka transmisi CVT, ada juga orang yang sukanya dengan transmisi konvensional atau malah dual clutch. Biasanya Honda ngasih dual clutch, tapi dia yang hybrid. Nah, ini ada tombol Econ. Khasnya Honda biasanya tombol Econ diletakkan di kanan bawah dekat setir. Sementara ini diletakkan di sini. Jadi biar lebih terkesan banyak tombol ya. Meskipun di sini masih ada 2 slot tombol kosong yang sayang sekali tidak dimanfaatkan. Dan di sini sayang sekali plastiknya juga plastik model mengkilat begini. Ya Honda bisa memperbaiki itu di kedepannya. Saya kurang suka sih dengan plastik-plastik yang kayak begini ya. Bahkan Toyota Sienna aja kesana jauh lebih bagus. Cuma itu kembali ke selera subjektif masing-masing. Kemudian dashboardnya sudah menggunakan softpad di sini, softpad di sini dengan jahitan-jahitan palsu. Di sininya ada tempat penyimpanan. Sudah soft opening pastinya, tapi yang pasti di dalamnya tidak menggunakan bludru. Dia hanya pakai plastik-plastik biasa di dalamnya yang lebih halus daripada plastik ini. Tapi setidaknya saya memuji upaya Honda untuk meningkatkan kualitasnya, terutama sejak adanya Civic Turbo dan Civic Turbo Hatchback. Semoga nanti di Accord Turbo kualitasnya jauh lebih bagus. Dia sudah komplit 6 airbag dengan airbag di jok juga, airbag di pilar, dan airbag di kiri kanan. Tidak 7 pastinya karena ini bukan Toyota yang ada naruh airbag di lutut. Kemudian dia sudah ada cruise control. Dia ada audio control di setir dengan kontrol Bluetooth untuk telepon, pedal shift yang bahannya di balik bahan pedal shift ini ada karet-karetan, jadi enak tangan kita megang pedal shiftnya. Tentunya beda sama Mitsubishi yang pakai magnesium, terutama untuk di Pajero Sport. Jadi kesannya kesan mahal, kalau ini kesannya kesan nyaman, karet-karetan. Ini lampunya sudah auto, wipernya juga sudah auto dengan intermittent. Kemudian ini dia rem parkirnya sudah elektrik dengan brake hold. Di sini ada cup holder 2 buah dan di sini ada sandaran kecil sekali. Tapi bagian di sini itu bisa kita apresiasi nih. Ini dia menggunakan kulit sintetis dengan jahitan asli. Kenapa Honda tidak melanjutkan bagian ininya sampai ke sini? Padahal kalau bagian yang ini dilanjutin sampai ke atas sini, mentok sampai sini deh, ini mobil bakal lebih kerasa, lebih premium. Cuma nggak apa-apa. Hand gripnya model retract semua. Dan di belakang ada gantungan baju. Tahu rata-rata standarnya mobil sudah tilt, tapi dia
Belum bisa teleskopik. Sayang sekali. Tuasnya juga dalam banget. Susah untuk menemukannya dengan gampang. Nah, kalau kita buka pintu ini, di sini ada 4 slot tombol kosong dengan stability control di sini. Untuk masuk ke kabin belakang, ya tinggal masuk aja. Nggak ada permisi atau kula nuwun kayak begitu. Tapi memang door trimnya untuk bagian belakang softpadnya hilang, jadi plastik keras. Sayang sekali. Ininya juga sudah kulit dengan jahitan asli, jadi terobati di sini. Ada tweeter dan handle-nya belum chrome. Kita langsung masuk aja. Cuma sepertinya ini agak sempit ya. Kita bisa perhatikan ada fan AC dan ada kantongan. Cukup keren, meskipun kalau kita pegang beberapa materialnya ada yang keras banget, dan biarpun dia nggak ringkih, cuma menurut saya material ini kurang cocok lah untuk mobil seperti ini. Harga mobil ini 435 juta dijual di Best Auto Surabaya. Dan saya rasa kalau Anda minat mobil-mobil bekas yang rasa baru daripada beli mobil baru ya, saya lebih menyarankan Anda misal kata beli ini. Kecuali Anda suka mobil Eropa, maka Anda beli Golf. Kalau Anda mau yang mobil Jepang, pilihannya ada mobil ini, Civic Turbo Hatchback dan Mazda 3 Hatchback. Kalau saya sebagai penggemar Mazda dan orang yang pernah dikecewakan sama Honda, ya pasti akan milihnya Mazda. Tapi pilihan ada di Anda. Bahkan mobil ini juga cukup fungsional. Di bagian sini saja, di jok belakang, di sini ada gantungan baju loh. Gantungan bajunya 2, di hand grip sama di sini. Kemudian di jok depan, kiri kanan, seatbeltnya bisa diatur tinggi rendahnya. Cukup bagus buat keluarga baru ya. Karena ya keluarga baru tuh kebutuhannya belum banyak-banyak amat. Tapi biasanya si suami masih pengen yang fun to drive. Mobil ini juga cukup fun to drive. Ya pilihan kembali di tangan Anda. Ya begitu sih kenapa Anda harus mempertimbangkan beli mobil seperti ini atau tidak. Jangan lupa like kalau Anda suka video saya, subscribe di bawah kalau Anda belum, komen seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.